Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua siswa kelas 10 MAN 1 Palembang ya? Mudah-mudahan semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini melanjutkan yang gerak harmonik sederhana kemarin ya. Ya, kita lihat dulu materinya. Ya, ini materi kita yang kemarin ya tentang elastisitas dan gerak harmonik sederhana. Ya, yang ini ya, bahwa di motor cross itu ada yang namanya shock breaker. Sebenarnya tidak di motor cross saja sih, semua motor itu punya shock breaker ya. Kalau di bahasa kita, di bahasa orang bengkel itu shock breakers namanya ya. Nah, jadi di sini dipasang shock breaker untuk uh, ketika dia terjadi guncangan itu akan meredam gitu ya, seperti itu. Ya, kita ingat kemarin ya bahwa ada yang namanya tegangan, ada yang namanya regangan, dan ada namanya modulus yang atau modulus elastis. Nah, di sini untuk tegangan atau stres itu kita kasih lambang tau ya. Tau atau tegangan itu sama dengan gaya luar ya dibagi dengan luas penampangnya gitu ya. Di mana tau ini tegangan itu adalah satuannya adalah Newton per meter kuadrat karena untuk gaya luar F-nya itu satuannya Newton, kemudian A itu luas satuannya meter kuadrat. Maka di sini tegangan itu sama dengan F per A. Kemudian ya, kemudian kita juga sudah belajar di pertemuan sebelumnya itu ada regangan ya. Jadi regangan itu didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mulanya. Jadi pertambahan panjang ini delta L, kemudian panjang mula-mula itu L0. Maka untuk regangan atau E, ya, regangan atau E itu adalah delta L dibagi dengan L0. Gitu ya, bahwa regangan adalah perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mulanya. Ini yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kita juga kemarin sudah mempelajari tentang modulus elastis. Modulus elastis atau modulus yang itu adalah perbandingan antara tegangan terhadap regangan. Jadi kalau tegangan itu adalah tau dan regangan itu adalah E, di mana untuk tegangan itu adalah F per A dan regangan itu adalah delta L per L0, maka E-nya itu sama dengan FL per A kali dengan delta L. Ingat kembali bahwa Ibu kemarin pernah menjelaskan kalau untuk yang seperti ini ya kita kalikan luar kali luar, dalam kali dalam. Jadi kita akan mendapatkan F dikali dengan L0 dibagi dengan A dikali dengan delta L. Nah, inilah dapatnya. Jadi F kali dengan L0 dibagi dengan A kali delta L. Oke, kemudian yang berikutnya, nah ini materi kita hari ini tentang gerak harmonik sederhana. Jadi apa itu gerak harmonik sederhana ya? Gerak harmonik atau getaran itu adalah gerak bolak-balik suatu benda melalui titik keseimbangannya. Dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon itu selalu sama. Jadi contohnya adalah pada bandul gitu ya. Ada bandul di sini. Bandul ini kemudian kita tarik misalnya, kita tarik sampai ke titik C gitu ya. Kemudian akan kita lepaskan. Nah, ketika dia dilepaskan, maka bandul ini akan melewati titik B, titik A, titik B aksen, titik C aksen, kemudian B aksen, kemudian kembali lagi ke A gitu ya. Ini. Jadi itu yang namanya gerak harmonik atau getaran. Jadi gerak bolak-balik suatu benda melalui titik keseimbangannya, di mana titik keseimbangannya ini adalah A. Ini ya. Oke, nah contoh benda yang bergerak harmonik sederhana, nah seperti ini ya. Dia bergerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangannya. Nah, kemudian kita akan menemui namanya gaya pemulih. Apa itu gaya pemulih? Gaya pemulih adalah gaya reaksi pada suatu benda elastis ketika benda tersebut dikenai gaya luar.
Jadi untuk kembali ke titik keseimbangannya itu ada yang namanya gaya pemulih. Nah, gaya pemulih ini mengakibatkan mengalami benda akan mengarah ke titik keseimbangannya, akan kembali ke titik keseimbangannya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ketika sebuah pegas kita tarik gitu ya, kemudian kita lepaskan, maka akan mengalami getaran atau gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangannya, di mana dia akan ada yang namanya gaya pemulihnya. Gaya pemulih pada pegas ini kita lihat yang pertama adalah hukum Hooke. Hukum Hooke Hukum Hooke menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda akan sebanding dengan pertambahan panjang bendanya selama berada pada daerah elastis. Ya, artinya tidak pada titik patah gitu ya. Kalau pada titik patah ya otomatis bendanya tidak akan kembali ke bentuk semulanya gitu ya. Nah, untuk menurut hukum Hooke sendiri, gaya pemulih pada suatu pegas yang masih berada dalam daerah batas elastisitasnya akan memenuhi persamaan F sama dengan min K kali delta L, di mana delta L ini di beberapa buku mungkin ada yang menulisnya delta Y, atau ada lagi di beberapa buku menuliskannya delta X gitu ya. Jadi F-nya sama dengan min K kali delta L atau min K kali delta X atau min K kali delta Y seperti itu. Di mana F itu adalah gaya pemulihnya, satuannya Newton, kemudian K itu konstanta pegas, satuannya Newton per meter, kemudian delta L itu adalah pertambahan panjang ya. Ya, ganti dulu ini. Delta L itu adalah pertambahan panjang gitu ya. Pertambahan panjang satuannya meter itu. Di mana tanda minus itu adalah menunjukkan bahwa arah gaya pemulih itu berlawanan arah dengan gaya luar yang diberikan. Nah, pada susunan pegas itu ada susunan seri dan paralel. Nah, untuk susunan seri ya, jadi di sini untuk gaya total itu akan sama antara gaya total yang dihasilkan oleh pegas pertama dan gaya total oleh pegas kedua. Nah, maka di sini untuk pertambahan panjangnya itu sama dengan pertambahan panjang pada pegas pertama ditambahkan dengan pertambahan panjang pegas yang kedua. Nah, di sini kita ingat kembali bahwa F tadi kan sama dengan min K kali delta X gitu ya. Jadi kalau untuk delta X-nya sendiri itu sama dengan F per K gitu ya. Ini min. Nah, maka di sini kalau kita masukkan X totalnya ini adalah min F per F1 per K1 gitu ya. Ditambah dengan min F2 per K2 ditambah dengan dan seterusnya gitu ya. Nah, karena F totalnya itu sama dengan F1 sama dengan F2, maka di sini untuk kalau kita mencari K-nya, K atau konstanta pegasnya, itu adalah pakai seper ya. Seper K sama dengan seper K1 ditambah seper K2. Kalau misalnya ada 3 pegas ya, kita tambahkan seper K3 dan seterusnya. Ini untuk susunan pegas secara seri. Kita lanjutkan ke susunan pegas paralel ya. Untuk pegas paralel itu bentuknya seperti ini. Jadi ada 2 buah pegas, kemudian bebannya itu kita letakkan di ujung-ujung dari kedua pegas itu tadi. Kalau seri tadi kan di ujung pegas yang kedua gitu ya. Gitu. Nah, untuk susunan pegas paralel, di sini delta X-nya itu adalah pertambahan panjangnya itu antara pertambahan panjang pegas pertama dengan pertambahan panjang pegas yang kedua itu akan sama. Jadi kalau kita masukkan F totalnya itu adalah F1 ditambah dengan F2. Maka karena F-nya tadi K kali delta X, jadi F total adalah K total kali dengan delta X. Kemudian untuk F1 ya K1 kali delta X1. Untuk F2, K2 kali delta X2.
Nah, karena di sininya delta X-nya itu sama untuk tiap-tiap pegas, maka kita bisa tuliskan K total atau K paralel ya, itu delta X-nya kita habiskan ya, kita hilangkan, maka Kp atau K total untuk paralel itu sama dengan K1 ditambah K2. Kalau misalnya ada 3 pegas dan seterusnya ya ditambahkan gitu ya, ditambah K3, ditambah K4 dan seterusnya. Gitu. Gaya pemulih pada ayunan sederhana atau bandul ya. Sebuah bandul itu akan mempunyai panjang tali atau panjang kawat gitu ya. Kemudian bandul itu pasti akan digantungi dengan beban. Bebannya itu pasti bermassa M gitu ya. Nah, maka ketika dia mengalami gerak harmonik sederhana atau mengalami getaran, dia akan melalui titik keseimbangannya. Apabila bandulnya bergerak membentuk sudut theta, ini theta gitu ya, maka gaya pemulih bandul menuju titik keseimbangannya itu adalah F sama dengan min mg sin theta. Seperti ini ya. Nah, di sini kita dapatkan bahwa mg-nya itu sendiri adalah gaya berat. Jadi di sini ini sebenarnya W gitu ya. W sama dengan mg. Seperti ini ya. Nah, maka untuk gaya pemulihnya itu sama dengan W sin theta. Karena dia gaya pemulih itu melawan gaya luarnya, maka di sini adalah min gitu ya. Min mg sin theta. Nah, karena sin theta sendiri adalah sisi depan bagi sisi miring ya. Depannya ini kan sudut gitu ya, ini sudut theta, ini Y, ini adalah L gitu ya. Nah, maka sin theta itu kan depan bagi miring, Y bagi dengan L. Nah, ini kita bisa ganti sin tetanya dengan Y bagi L. Ini ya. Maka persamaan yang ini tadi bisa kita ganti dengan F sama dengan min mg, sin tetanya diganti dengan Y per L. Seperti itu. Untuk tugas minggu ini adalah mengerjakan soal nomor 2 ya. Kalau sudah dikerjakan, silahkan dikumpulkan di Google Classroom. Ya, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat berakhir pekan, selamat juga Lebaran ya. Mohon maaf lahir dan batin. Gua akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.